Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak sekalian? Alhamdulillah. Sehat. Semua terlihat sehat walafiat dari sini. Apalagi kalau lihat aslinya, tentu kelihatan lebih segar semua ya. Mudah-mudahan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita bisa terus kita isi dengan hal-hal baik, hal-hal yang mendekatkan diri kita kepadanya. Nah, itu layaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita. Selanjutnya, tidak lupa doa keberkahan dan rahmat kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang Allah pilih untuk menjadi penunjuk jalan, menjadi contoh suri tauladan untuk menjaga kehidupan kita di dunia dan akhirat sehingga kita bisa bahagia sampai bertemu kepada Allah Sang Pencipta. Baik Ibu, Bapak sekalian, mari dengan segenap hati dan pikiran kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Amin. Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas beberapa kata yang menjadi kunci untuk memahami ayat-ayat Qur'ani yang lain. Terakhir yang kita bahas itu adalah kata yang bermakna suci, bersih dalam arti umum, kemudian bersih dari najis, kemudian bersih dari kotoran dan najis. Itu pelajaran kita. Sekarang mari kita coba menggunakan pengetahuan yang kita sudah miliki terkait dengan kata-kata tersebut untuk mengerjakan latihan yang ada pada pelajaran yang ke-11 ini. Latihan kita yang pertama ini berkaitan dengan penguatan, berkaitan dengan penguatan aspek mufradat. Dengan cara apa? Dengan cara melengkapi ada kalimat rumpang, kalimat yang masih ada bagian yang belum lengkap, kita coba lengkapi dengan pilihan-pilihan kata yang ada. Pilihan kata yang diberikan. Coba kita lihat, Ibu, Bapak sekalian. Untuk pilihan yang kita punya, yang pertama ada kata apa? Ar-Ra'sa. Raksa ya, Ibu Bapak sekalian, lihat ya. Lihat itu di samping memahami artinya ya, Ibu Bapak sekalian. Memahami artinya, kita juga sudah coba untuk menjamah sisi akhir dari sebuah kata. Ar-Ra'sa, dia bukan berbunyi ar-ra'su, bukan pula ar-ra'si, kan itu ada maknanya ya, Ibu Bapak sekalian. Berikutnya rok'atain, ya rok'atain, rok'atain. Perhatikan maknanya juga. Kemudian berikutnya ma'in, perhatikan juga maknanya. Ta itu apa posisinya, dia tidak mengatakan ma'un, tidak mengatakan ma'an, walaupun artinya sama saja kalau mengatakan ma'un, ma'an dan ma'in. Ada manfaatnya, seumpama itu kita perhatikan juga. Gitu ya. Kalau aspek maknanya sudah kita kuasai, insya Allah
Ya sekitar 70% sudah dapat ya. 70% ya sudah dapat. 70% kita dapat dari dengan modalkan makna. Ada aksa, kemudian ada kata rois. Ya ingat ya, kemarin kita sudah berlatih beberapa kata yang menggunakan kata rois, termasuk di dalamnya ada rois al-madrasah. Mudah-mudahan Ibu Bapak ingat ya, ada rois al-madrasah, ada juga rois ad-daulah. Ada rois ad-daulah. Berikutnya ada kata nazifah. Nah, nazifah dengan nazif itu kan ada kata ya, ada 3 kata yang memiliki makna bersih ya, ada bersih dalam arti umum, ada bersih dari najis, ada bersih dari najis dan kotoran. Ada al-wajha, ini sudah ya sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia kita. Al-wajha ya, al-wajha mirip dengan bahasa Indonesia. Bunyinya al-wajha, tidak mengatakan al-wajhu, tidak mengatakan al-wajhi. Nah, itu tentu akan lebih tepat lagi kita dalam mengisi kalimat dengan memperhatikan itu. Dari makna saja sebenarnya sudah bisa, tetapi kalau itu juga kita perhatikan, akan lebih menambah ketepatan di dalam menentukan jawaban yang cocok. Kemudian ada kata al-iman ya, kata al-iman, dan yang terakhir adalah al-kata yadain, al-yadain. Coba Bapak sekalian baca pilihan-pilihan yang kita punya secara lengkap. Yang pertama ada apa? Ar-ra'sa. Kemudian Ra'ataini. Ma'in. Yang keempat Ro'is. ya, bagus. Berikutnya kelima Nazifah. iya, bagus. Al-wajha. Iya. Berikutnya Al-iman. iya, berikutnya Al-yadain. iya, baik. Mari kita lihat kalimat yang akan kita isi ya dengan bermodal kata-kata tersebut. Nomor 1, silakan Ibu, Bapak baca yang tertulis. Natawaddo. Bima. Wih, keren, luar biasa. Kita masih Ibu Bapak sekalian sudah tahu isinya. Mantap, mantap. Mantap jiwa. Kita masih lihat ada titik-titiknya. Ibu Bapak sudah selesai dengan jawabannya. Oh, keren. Oke lah, kalau sudah diisi jawabannya, silahkan. Nomor 1 siapa? Saya Pak. Pak Guru mah kami udah selesai sejak lama. Pak Guru aja yang ketinggalan zaman, baru mikir. Pak, ini di layar tampilannya masih latihan ya Pak ya? Belum ada itu. Iya Pak. Bentar ya, kok bisa ya? Saya kok cuma latihan mulu, jadi nggak bisa. Nah, itu. Bisa. Oke. Baik. Baik, pantesan tadi sudah ada yang ngisi ya. Sudah ada yang mengisi, sementara di layar saya masih kosong ya. Masih kosong. Baik, tapi silakanlah ya. Tadi niatnya yang sudah semangatnya tinggi, sudah punya jawaban. Saya ya Pak. Silakan. Siapa? Yang pertama Bu Rosyidah ya. Ya Pak. Silakan Bu. Natawaddo bimai tohir. Fana kesilu wajha wal yadain. Oke, baik. Apa Bu pilihan yang itu titik-titik yang pertamanya? Bimai. Mai itu urutan keberapa? Mai. Ini kayak itu ya, kayak siapa? Kayak Soimah. Mai gitu. Yang mana yang mai? Main. Main jadi mai. Nanti bergeser jadi mae ya, jadi mae. Mirip madin jadi madi. Jadi lama-lama jadi madin. Gitu. Oke, baik.
Bimain. Oke. Pongkir. Kemudian yang berikutnya? Wajha. Iya, baik. Al-wajha. Iya, baik. Al-wajha. Kemudian? Al-yadain. Iya, baik. Nah, cepat nih. Belum selesai kita baca, sudah ada jawabannya. Baik, terima kasih Bu Rashida. Berikutnya nomor 2, siapa yang sudah punya? Coba saya Pak ya. Silakan. Nafsahu ra'sa summa apa sih? Silur. Rijulain. Ya, apa pilihannya, Bu? Itu Pak, ra'sa ya. Ro. Ya, baik. Iya, ra'sa. Ya, Ini baik. Ra'sa. Nah, gaya ini ya, kayak yang Sumatera Barat. Ya, Sumatera. Gitu. Sama Kalau Sulawesi itu Pak. Sulawesi, Kalimantan juga begitu. Kembali ke habitatnya. Ya. Yang Aceh Ya. juga sepertinya begitu juga kalau di Aceh. Ya, berikutnya yang nomor 3. Saya Pak Guru. Silakan Pak Zainal. Nusoli subaha rakaataini wa Iya, yusoli baik. bina roksal madrasah. Iya, baik. Rakaataini dan Roksal Madinah. Roksal madrasah. Itu ini ya, yang pilihan pertama ya Pak ya. Iya. Untuk titik-titik yang kedua itu kata pertama di atas ya. Ya rakaataini benar Pak. Bukan. Mana? Yang kedua. Untuk yang kedua, Bapak milihnya kata urutan keberapa di atas? Oh, urutan pertama Pak. Roksa. Oke, baik. Soalnya kan itu ada alif lamnya ya. Bapak membacanya seperti iya. tidak ada alif lamnya, itu jadi saya harus Ar-roksa. mengkonfirmasi kita. Oke, baik. Ar-roksa. Ya, baik. Oke, ya bagus. Berikutnya yang nomor 4. Saya Pak Guru. Pak Guru bukannya Rois, Pak Guru? Tidak sedang berdiskusi ya, Ibu Bapak Oh, sekalian. belum. Baik, Ibu baik. Bapak sekalian ini punya semangat luar biasa sehingga demokrasinya belum terasa. Demokrasi itu membolehkan kita untuk berbeda, tapi nanti ada saatnya kita berdiskusi untuk menemukan yang terbaik untuk kita Baik, Pak semua. Guru. Luar biasa semangatnya. Ini semangat amar ma'ruf nahi mungkar yang dipakai. Baik, berikutnya nomor 4, silakan. Saya coba Pak Guru. Silakan, Bu Fatimah, silakan. Ija'al madinatana nazifah. Ya, oke. Urutan Innan nazofata minal iman. Iya, baik. Oke. Nah, sekarang ya kita lihat ya. Pilihan-pilihan sudah dibuat. Nah, tinggal sekarang kita lihat apa pemahaman yang dimiliki oleh pengusul ya. Apa pemahaman yang dimiliki oleh pengusul terlebih dahulu. Nanti yang tadi belum punya usulan boleh nanti ikut berdiskusi ya. Nah, yang terakhir ini apa tadi Bu Fatimah? Minal iman Pak Guru. Minal iman. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang coba kita dengarkan terlebih dahulu ya. Kita dengarkan terlebih dahulu apa yang dipahami oleh setiap orang yang tadi mengusulkan sehingga usulannya seperti itu. Silakan Bu Roshidah nomor 1 silakan. Berwudu dengan air yang bersih, mengusap wajah dan kedua tangan. Iya, bagus. Iya.
Itu seperti bicara tentang kolam ya, Bu Rosidah ya. Maka ada airnya, ada berudunya gitu ya. Ada berudu, ada kecebong. Bersuci ya, bersuci Pak Guru. Baik, ya. Tadi kalau berwudu itu siapa Bu yang berwudu? Pelakunya, Pak. Pelakunya Pak, nah kami ya Pak. Iya, bagus. Berarti, nah tawadhu maknanya Kami bersuci atau berwudu dengan air bersih. Bagus. Dengan air bersih. Mana yang bermakna bersih, Bu? Tohir. Iya, bagus. Itu dugaan Ibu bentuk berapa itu? Bentuk keempat, Pak. Iya, bagus. Di bentuk 4 ada makna apa, Bu? Yang. Iya. Berarti apa makna ungkapan tersebut? Kami bersuci dengan air yang bersih. Oke, bagus. Ya, terus berikutnya? Maka kami mengusap wajah dan kedua tangan. Iya, bagus. Ibu Rosidah, kalau mengatakan maka, itu kata itu bermakna apa dalam bahasa Indonesia? Lalu, Pak. Saya nanyanya kemana, Ibu Rosidahnya nanyanya kemana gitu. Ya. Bu, kalau kita mengatakan maka dalam bahasa Indonesia, kata maka itu menjelaskan apa di dalam bahasa Indonesia? Menjelaskan pekerjaan, Pak, sesuatu. Menjelaskan pekerjaan atau sesuatu. Baik ya. Ibu, Ibu pakai handphone ya? Iya. Kalau saya pindah kemana nih? Kalau saya pindah ke Google, ini akan hilang nih yang saya tulis ya. Maksud saya ingin ajak Ibu Bapak sekalian untuk menunjukkan kecintaan kepada bahasa Indonesia dengan cara mencari tahu maka itu dalam bahasa Indonesia apa sih maknanya gitu ya. Maka dalam bahasa Indonesia itu maknanya apa gitu. Maksud dan tujuannya apa. Baik. Ibu, Bapak yang lain bagaimana? Setuju dengan usulan dari Bu Rosidah tadi isinya? Iya, setuju Pak Guru. Setuju ya? Setuju. Iya, oke, bagus. Alhamdulillah, Bu Rosidah nanti bisa kita usulkan jadi Bu RT karena banyak pendukungnya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 2, silakan. Nafs saya, Pak. Ya, silakan. Nafsahur ra'sa summa nagsilur rijlain. Kami mengusap kepala, kemudian kami membasuh kedua kaki. Apa tadi, Bu, maknanya? Kami membasuh kepala, kemudian kami membasuh yang itu. Kami mengusap kepala, kemudian kami membasuh kedua kaki. Ya, baik. Nah, yang bermakna kami mengusap ya tadi mengusap, mana ya? Kami mengusap. Mana yang bermakna kami mengusap? Nafsahu. Baik. Itu fa ada titiknya enggak, Bu? Nafsahu. Mana, Pak? Enggak, saya nanya. Kalau fa ada titiknya tidak? Fa ada kalau fa. Ya. Coba tadi apa kata Ibu yang bermakna mengusap? Nafsahu. Ya, berarti akan ada berapa titik kalau kita mengatakan nafsahu? 1. Iya. Katanya fa itu juga ada titiknya. Bukankah nun juga ada titiknya? Jadi kalau kita mengatakan nafsahu akan ada 2 titik, Bu.
Kalau belum ya, mungkin ada gangguan sinyal ini dan sebagainya. Coba diejak, Bu, huruf pertama apa gitu. Nun, Terus mim, kalau sin. mim sukun bunyinya apa? Mim bunyinya Kalau mim sukun bunyinya gimana? nam sahu. Ya. Iya. Iya. Saya bilangnya nafsahu ya Pak ya. Aduh, Iya. maaf. Ini soalnya kalau ngelihat di layar mata saya ini antara sukun sama domah itu udah sama mata saya kelihatannya. Ya, tadinya mau mengajukan pertanyaan yang lebih tinggi. Tadi mau mengatakan dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab kata yang bermakna mengusap itu 3 huruf dasarnya apa gitu. Tadi mau nanya begitu, tapi kelihatan sudah selesai ceritanya dengan membahas saya baca mimnya nafsahu ya saya baca, Masya Allah. Nafsahu. Tapi perasaannya enggak begitu ya, Bu ya? Iya, saya sadar sekarang, Bu. Sambil melihat-lihat begitu tuh. Iya. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Setelah bertanya gitu, teman-teman, Ibu, Bapak yang lain setuju dengan usulan dari Bu Fauziah? Setuju. Setuju. Nafsu roksa. Nah, baik. Mari kita lanjutkan, Ibu Bapak sekalian. Tadi pilihan yang sudah diusulkan oleh Bu Rosida disetujui oleh teman-teman yang lain juga, yang diusulkan oleh Bu Fauziah juga disetujui oleh teman-teman yang lain juga. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Silakan Pak Zainal, apa yang terpahami dari rangkaian kalimat yang tadi sudah diisi dengan pilihannya? Yusoli subha rokaatain wa yusoli binar roksal madrosah. Silakan Pak. Kami sholat subuh 2 rakaat, sedangkan kepala sekolah, ulangi, dan kepala sekolah sholat beserta kami. Iya, bagus ya. Kita maju ke masa lalu ya. Kita maju ke masa lalu. Ya, coba kalau Pak Zainal ya ada buku ya. Ada buku 1, Pak. Ada, ya, Pak. Ada buku 1. Iya, Pak. Ya. Mohon berkenan menelaah bagian dari pelajaran buku 1, pelajaran yang keempat. Ya. Al-Azan, Pak ya? Al-Azan. Ya, Al-Azan. Di Tanmiyatul Mufrodat nomor 3. Nomor 3. Bentar, Pak. Al-Sholah. Tanmiyatul Mufrodat, ya. Yang nomor 3, Pak. Nomor 3. Yang latihan bukan, Pak? Bukan ya? Tanmiyatul Mufrodat nomor 3. Tamriatul Mufrodat. Oh iya. Yang hamda itu, Pak ya? Bukan. Hayya 'ala sholah. Yang Tanmiyatul Mufrodat nomor 3 sudah, Pak? Sebelum latihan. Sebelum latihan. Ada bagian begini katanya di situ. Pahami kalimat-kalimat ini, gitu ya. Wa yusalli 'alan nabi. Dan Nggak ada, Pak. Bentar.
Coba Pak Zainal baca setelah sholat tasrif itu ada apa di situ? Kalau tasrifnya di sini Pak, 1, 2, 3 itu Hamidah, Yahmadu, Hamd. Setelahnya Pak, setelahnya. Oh, setelahnya nomor 3 ya Pak. Setelah tasrif tadi Pak. Oh iya Pak, Iyaka nasta'in itu Pak. Iya. Tasrif. Betul Pak, udah ketemu Pak. Setelahnya yang ada pernyataan begini, pahami kalimat-kalimat ini katanya begitu. Iya ada. Iya, tapi di situ nggak ada petunjuk begitu Pak. Ini buku saya. Cuma di nomor 3-nya itu Iyaka nasta'in, kemudian di sini ada tasrifnya 1, 2, 3, 5. Begitu aja. Setelahnya wasta'inu bisobri wassalah. Wasta'inu bisobri wassalah. Iya. Ini rasanya kan di pelajaran 4 ya. Pelajaran 4 itu tidak ada kata ista'ana yasta'inu. Ista'ana yasta'inu itu adanya di pelajaran pelajaran kelima. Ini keempat Pak. Saya keempat. Asyhadu anna kalau tidak. Yang itu sholat ya Pak ya. Yang itu kan sholat, yusolli. Sholata, sholli. Di atas yang judulnya Hayya ala sholat. Oh, judulnya Solibina itu loh Pak. apa? Coba bagaimana? Coba silakan Bapak gunakan ilmu lama yang pernah kita pelajari, tapi memang kita nggak bersama-sama ya karena Bapak udah itu, jadi kita ulang sejenak itu ilmu lamanya. Jadi kalau berdasarkan itu, maka kata yusoli di sini lebih cocoknya bermakna apa? Menjadi imam. Nah, oke, bagus. Nah, sekarang mari kita masuk ke poin pentingnya ya. Tadi Ibu Bapak sekalian, di bagian awal dari penjelasan saya terhadap latihan ini, saya memberikan wanti-wanti begini, gitu ya. Apa wanti-wantinya? Kalau saya ingat artinya, perhatikan juga bunyi akhirnya. Ingat nggak tadi? Iya. Ya. Dia bunyinya apa? Bunyinya A, gitu ya. Bunyinya A, bukan bunyinya U, bukan bunyinya I. Iya. Oke, nah, kita coba dulu ini memanfaatkan pengetahuan pemahaman yang Pak Zainal sudah miliki. Kita lihat dari segi bahasa Indonesia ya, dari segi bahasa Indonesia. Berdasarkan pemahaman tadi, yang menjadi imam dalam konteks kalimat nomor 3 siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah, Pak. Bentar ya, Bu Fauziah, ntar ya, supaya saya ini ya tidak. Saya bingung kalau melayani banyak orang dalam satu waktu itu. Ya, maaf. Batas ininya, konsentrasinya ya. Baik, kita lihat ya, kepala sekolah, gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kepala sekolah di sini berfungsi atau berposisi sebagai apa? Sebagai imam, Pak. Bukan, ini kita bicara soal kalimat. Sebagai pimpinan. Bukan, ini kita bicara dari aspek tata bahasa ya, bukan dari segi itu bukan tata cara sholatnya. Ya, kepala sekolah, pemahaman dalam bahasa Indonesia, saya bantu lebih lebih spesifik lagi supaya lebih dipahami pertanyaan saya. Apakah di situ kepala sekolah sebagai subjek atau sebagai predikat atau sebagai objek, ya, fungsinya atau posisinya di dalam kalimat, pemahaman kalimat tersebut? Subjek, Pak. Oke, subjek ya. Nah, coba kita lanjutkan. Ini mudah-mudahan ya Pak Zainal bisa menggunakan informasi yang pernah dipelajari di tempat lain atau di kita juga pernah kita bahas pada waktu kita belajar pelajaran yang ke-9 ya, An-Nasr gitu ya. Ya.
Kalau sebuah kata berposisi atau berfungsi sebagai subjek, dalam bahasa Arab biasanya bunyi akhirnya bagaimana? Seingat Bapak. Pak. Oke, bagus. Coba Bapak perhatikan kata yang Bapak pilih sekarang. Apa bunyinya? Yang maksudnya, Pak? Yang Bapak pilih tadi, bunyinya apa? Bunyi akhirnya. Al-Madrasatu. Itu bukan Bapak memilih, karena itu sudah ada dari sononya. Yang Bapak pilih dari sekian banyak kata tadi untuk mengisi titik-titiknya. Ar-Ra'su, Pak. Coba Harusnya. Bapak perhatikan kembali, Pak, di sebelah atas, Pak. Iya. Di atas Ra'sa, Ar-Ra'sa. Oke. Iya. Bukan ar-ra'su kan ya, Pak? Bukan. Nah, itu dia yang saya maksud. Ibu Bapak sekalian, itu dia yang saya maksud, pentingnya kita mengerti dalam batas-batas yang sederhana gitu. Tetapi saya mengatakan tadi Ibu Bapak sekalian ya, saya mengatakan lagi, itu untuk memantapkan. Ya, itu untuk memantapkan. Sebenarnya jika di kosakata kita sudah ya, di kosakata kita sudah tuntas pemahamannya, persoalan bunyi akhir kata tidak terlalu banyak kita butuhkan. Nah, maksudnya bagaimana? Ibu Bapak yang lain ya, Ibu Bapak yang lain, mari kita berdiskusi. Ini kan dalam bahasa Arab ada ar-ra'sa yang berarti kepala dan ada kata ro'is juga yang berarti kepala. Ya. Oke? Ibu Bapak yang lain ingat ini Ya. pelajaran Ya. kita. Iya, Pak Guru. Oke, betul. bagus ya. Di sini kita punya kata ar-ra'sa yang berarti kepala. Di sini juga kita punya kata ro'is yang berarti kepala. Oke ya. Seumpama itu ya, seumpama kita hanya mengandalkan arti dasar saja, mana yang lebih cocok untuk mengisi titik-titik tersebut ketika kita memahami bahwa titik-titik tersebut itu berposisi atau berfungsi sebagai subjek. Apa istilah lain subjek, Ibu Bapak sekalian? Kalimat. Mubtada. Pokok kalimat. Pak Zainal itu tuh resikonya kalau belajar sudah pintar, jadi bahasanya belum terpahami. Gitu. Ibu Bapak yang lain, apa istilah lainnya dari subjek? Pelaku. Pelaku. Ya, Pak Zainal ini teman-teman kita yang belajar bersama Bapak itu masih jauh untuk sampai kepada apa yang tadi Bapak sebut ya. Masih jauh. Kita itu untuk memahaminya adalah subjek itu kita maknai itu istilah lainnya adalah pelaku. Iya. Oke ya. Coba Ibu Bapak sekalian, antara ar-ra'sa atau ro'isu berdasarkan ilmu sedikit ilmu yang sudah kita miliki, ketika makna kepala sekolah itu berposisi sebagai subjek atau pelaku, mana yang lebih cocok untuk kita pilih ar-ra'sa atau ro'isu? Ro'isu, Pak. Nah, begitu jadinya. Oh, iya. Walaupun sama-sama berarti kepala. Nah, tapi lebih lanjut lagi saya mengatakan 70% itu sebenarnya terkait dengan pemahaman kata. Ibu Bapak sekalian, apa ada yang bisa menjelaskan perbedaan ar-ra'sa yang artinya kepala dengan ro'isu yang juga artinya kepala? Saya coba Pak Guru. Yang ro'sa, ar-ro'sa itu objek, sementara ro'isu itu subjek. Oke, bagus. Kalau itu berkaitan dengan posisi. Berkaitan dengan posisi. Ini berkaitan dengan makna kata. Ya, Ibu, Bapak yang lain, Ibu-ibu yang lain berarti ya, kan Bapaknya udah. Pak Guru, kalau ar-ra'sa, kepala bagi anggota badan. Oke. Kalau ro'isu kepala dalam artian pemimpin atau apa ya? Ketua, kepala, presiden. Oke, bagus. Jadi kalau kita dulu bilang ar-ra'sa itu adalah anggota badan,
roisu itu adalah anggota organisasi, gitu kira-kira ya. Seperti pada struktur sebuah organisasi. Betul yang tadi Bu Ida menyampaikan, sehingga ketika rois itu bukan bermakna kepala ya, bukan bermakna kepala yang merupakan anggota badan, maka dia kadang-kadang juga dimaknai ketua, kadang-kadang juga dimaknai pimpinan, kadang juga dimaknai presiden gitu. Yang tadi sudah saya coba ungkit-ungkit itu dengan kata rois ad-daulah. Gitu ya. Bisa idenya Pak Zainal? Iya Pak, saya masih agak kacau karena ada bina tadi Pak. Jadi saya teringat binanya tuh dengan kami gitu. Tidak ilmu yang tadi disebutkan oleh Bapak tuh saya sudah dapat juga, tapi dilupakan Pak. Oke, baik ya. Tapi kita mengerti ya, mengerti mengapa dia menjadi terlupa. Ini tidak lepas dari fenomena kecenderungan kita kalau belajar bahasa Arab, belajar makna kata itu punya kecenderungan hafal mati. Setiap kali wa diartikan dan setiap ketemu fa diartikan maka, setiap ketemu bi diartikan dengan, setiap ketemu ila diartikan ke, setiap ketemu ala diartikan atas, sehingga assalamualaikum yang selamat atasnya saja. Kan itu ya. Ibu bapak sekalian, mengapa itu menjadi fenomena umum? Kecenderungan yang pertama kita lihat karena ibu-ibu bapak sekalian jarang terlibat di dalam proses pemaknaan. Apa maksud saya jarang terlibat dalam proses pemaknaan? Ibu bapak sekalian biasanya menjadi penikmat pemaknaan. Itu biasanya. Ibu bapak itu biasa menjadi istilahnya itu pelanggan, makanannya sudah disiapkan oleh ustaz. Ini ustaznya bilang ini, oke, terima, dinikmati begitu. Jarang terlibat di dalam proses peracikannya. Oh, kalau bikin donat berarti ininya dicampur ininya harus ada, ini jangan kebanyakan karena bahannya begini, jadinya begini, karena penggorengannya begini, jadinya begini, gitu-gitu. Kelihatannya itu jarang ya. Kelihatannya itu jarang sehingga ketika kami ajak ibu bapak untuk melakukannya, terlihat kita masih kagok ya, belum terbiasa. Oke, terima kasih kalau sudah sampai kepada ininya, sampai pada pemahamannya itu ya. Ada pertanyaan lain ibu bapak sekalian terkait dengan latihan nomor 3? Mungkin gini ya Pak Guru ya, kalau misalnya kita mau mengisi titik-titik yang menggunakan kalimat dengan kata-kata yang udah disediakan, kalau seandainya kita nggak tahu makna artinya dari kata-kata tersebut, mungkin kita bisa lihat dari susunan jabatan dulu gitu Pak Guru, misalnya ro'sa sama ro'is gitu ya. Baik. Mungkin ya. Bahasanya ya baik. Mohon maaf kalau masih ada yang mau disampaikan, silakan. Maaf saya terlalu semangat jadinya saya seperti memotong. Saya nggak tahu misalnya arti kata ro'sa itu apa gitu ya, misalnya. Ro'sa itu apa sih artinya gitu loh. Sementara kita udah lihat ini pengisiannya, kita lihat misalnya namsahu itu misalnya itu kan kita tahu nih artinya membasuh misalnya, gitu. musab ya. Ini kita nggak tahu yang mana nih isiannya, berarti ini harusnya kalau mengusap itu berarti harus ada objeknya gitu Pak Guru ya. Itu ya, berarti pilihannya nggak mungkin ro'is gitu ya Pak Guru ya. Iya. Begitu ya. Ya, itu salah satu manfaatnya. Tapi saya ingin mengatakan menggunakan pendekatan tadi bunyi itu kalau menurut urutan ideal itu yang saya sebut itu ada di level 3 dia. Ya, level 3. Akad ideal kalau pertama kita tahu arti,
kita tahu bentuk kata, kita tahu jenis, baru ke posisi. Ya, tetapi ya Bu Nuraida, kalau kita tidak tahu, artinya nggak tahu gitu ya, bentuknya juga tidak, jenisnya juga tidak, ini bisa kita manfaatkan, gitu. Bisa kita manfaatkan. Tapi dia hendaknya jangan menjadi pilihan di di awal-awal gitu. Karena kalau dalam konteks ini kan ada kemungkinan ar-ra'sa dengan al-wajha. Wajha, ya. Ya. Ya, ar-ra'sa dengan al-wajha. Itu kan mana yang cocok ya kalau untuk itu, karena ada apakah ar-ra'sa itu ini, apakah panagsilu ar-ra'sa atau namsahu ra'sa, kan itu jadi pilihannya. Walaupun kita sudah paham ya, tapi tidak tahu maknanya. Apakah fanagsilu al-wajha atau namsahu al-wajha? Tentu tidak bisa langsung selesai dengan memperhitungkan bahwa ini objek, bunyinya A. Tetap pada level-level awal kita mengandalkan banyak pada pemahaman makna. Ya. Karena itu Bapak sekalian, terkadang saya menjadi aneh melihat fenomena di banyak tempat Ibu Bapak sekalian yang sudah belajar level 3 yang kita sebut dengan posisi kata, dalam istilah teknisnya itu namanya belajar nahu. Saya merasa heran itu ya, banyak Ibu Bapak sekalian yang sudah belajar nahu, tetapi mufrodatnya masih sekarat. Mohon maaf, biar ini aja nih katanya. Baik, Ibu Bapak sekalian, tadi sudah kita bahas nomor 3. Ada 2 poin di situ. Yang pertama adalah penguatan terkait dengan aspek mufrodat ya, kosakata, bahwa yusolli, shola yusolli fi, shola yusolli bi, kemudian shola yusolli ala, itu punya konotasi makna yang berbeda-beda. Kalau di pelajaran buku 3 ya, pelajaran buku 3 Bahasa Arab Qurani 3, kira-kira itu di pelajaran 25 ya, 26 lah, 25 26 ya. Di pelajaran 26 itu ada tema pembahasan tentang huruful jar yang bermakna idiomatik. Kira-kira itu nanti ilmunya lebih lanjut. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian kita diberikan waktu, sehat, serta istiqomah, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita sampai ke pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan berikutnya dengan nomor 4. Tadi Bu Fatimah yang punya usulan ya dengan untuk nomor 4. Silakan Bu, apa yang dimaknai, dipahami? Jadikanlah kota kita bersih, sesungguhnya kebersihan sebagian dari iman. Iya, oke, bagus. Apa makna dalam ungkapan sebagian, Bu? Satu bagian, Pak Guru. Ya, satu bagian. Satu. Nah, coba ini sedikit ya, Ibu Bapak sekalian. Ini pada pelajaran kita sebelumnya untuk ini ya, untuk kata bersih dalam arti umum itu kan ada 2 kata yang kita punya ya. Apa 2 kata tersebut yang berarti bersih dalam arti umum? Nazofah dan nazif. Ada nazif dan nazifah. Nazofah. Bukan, yang artinya bersih. Kalau nazofah itu kebersihan. Nazofah. Nazif dan nazif. Ya, yang kita bahas sebelumnya, coba mungkin bisa mengingatkan. Ini dia, ya. Masjid nazif, as-sabura nazifah, kan sama-sama nazif ya, sama-sama bersih ya, sifat nazif dengan nazifah. Nah, coba ini sedikit ya. Kalau tahu, alhamdulillah. Kalau tidak tahu juga nggak apa-apa. Ini sekedar untuk menambah
wawasan kita berkaitan dengan yang sudah kita pelajari saja. Kira-kira begini, Bu Fatima, di sini yang digunakan adalah nazifah, bukan nazif. Kira-kira apa pertimbangannya? Karena nazifah itu mungkin mu'annas kali Pak Guru ya. Oke. Kalau nazifah. Apa yang terpilih adalah mu'annas gitu. Ada atau bahasa lainnya mengapa gitu ya? Itu bukan ya? Bukan nazif aja gitu. Kenapa bukan nazif gitu? Oke, ya pertimbangannya mungkin itu kalau saya pikir mungkin itu mu'annas gitu Pak Guru. Ya betul, ini adalah mu'annas, cocok. Karena itu pertanyaan lanjutannya, ini kira-kira apa ya pertimbangannya sehingga yang terpilih yang muncul adalah mu'annasnya, nazifah, bukan mudzakarnya, nazif gitu. Kalau Ibu Bapak yang lain ada sudah prediksinya? Dari Madinah Pak Guru. Madinah kali Pak Guru. Ya, Madinahnya Pak Guru. Madinah. Ya, kaitannya dengan Madinah. Gitu. Apakah di Madinah tanah terlihat tak marbutoh? Tidak terlihat. Ya, karena itu Ibu Bapak sekalian, kita sering mengatakan bahwa keberadaan tak marbutoh sering menjadi penanda mu'annas, tapi bukan berarti kalau tak marbutohnya nggak kelihatan, dia tidak mu'annas. Bukan begitu. Nah, kira-kira begitulah ya maksud kata untuk menyampaikan ini supaya ilmu kita semakin luas, bukan makin luas sebenarnya, tapi lebih makin mantap ya, makin mantap di dalam memahami ini penggunaannya mudzakar, ini penggunaannya mu'annas, dan kita bisa memahami aspek mudzakar dan mu'annasnya. Iya. Baik, Ibu Bapak sekalian, setuju dengan pilihan tadi atau tidak? Setuju ya. Oke, sekarang mari kita lihat kunci jawabannya. Nomor 1 apa? Oke, cocok ya. Oke, cocok. Oke, cocok juga. Nomor 2. Kita lihat juga berikutnya nomor 2. Oke, cocok lagi. Berikutnya nomor 3. Oke, cocok ya. Pak Zainal tadi rokaatain. Oke, bagus ya. Rois ya, seperti yang sudah kita diskusikan. Kemudian, oke, nomor 4 cocok lagi, dan terakhir juga cocok. Ya, sebagai sebuah kelompok, berarti tingkat kesuksesan kita bersama adalah 99,999%. Bagus itu. Dan itu juga tadi udah kita lihat itu semangatnya luar biasa tadi. Belum selesai baca soal, Bu Roshidah sudah punya jawaban. Itu dia, Ibu Bapak sekalian. Ini udah lewat dari biasanya karena memang tadi juga kita mulainya kan ada pemahaman yang berbeda. Tadi saya pikir sudah ditunggu di Zoom, pantesan saya nggak bisa masuk karena Ibu Bapak sudah masuk duluan di Zoom yang lain. Gitu. Ternyata nunggu juga. Seru juga cerita sore kali ini. Baik Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaat besar yang bisa kita rasakan dari diskusi-diskusi kita ini. Banyak hal lah tadi ya. Bagaimana peran pemahaman kosakata, bagaimana pemahaman terkait dengan posisi kata di dalam sebuah kalimat, dan yang lainnya ya, pemaknaan yang perlu disesuaikan. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.